Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Jimmy Enrico Suzuki. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga karirnya tetap selalu meningkat dan usahanya semakin jaya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, ini malam ini Jimmy mau kasih satu tips cara menghitung simulasi kredit mobil di tahun 2021. Soalnya banyak teman-teman yang nanyain gimana caranya menghitung simulasi kredit mobil baru nih. Oke, ini caranya nih. Ini cara paling jitu. Karena ini dihitungnya secara manual dan kita juga bisa atur untuk suku bunganya segala macamnya, tetapi tetap mengikuti standar dari leasing yang kita pakai atau finance yang kita pakai. Nah, jadi ini nggak pakai aplikasi, ini tutup ngitung pakai manual teman-teman. Jadi ini cara menghitungnya ya teman-teman ya, Jimmy ajarin. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih karena like dan subscribe teman-teman itu sangat berguna buat saya untuk lebih semangat membuat video-video yang baru yang sangat berguna buat kita semua. Oke, sudah ditekan tombol like dan subscribe-nya. Ya, kita lanjut ke pembahasan. Oke, teman-teman. Jadi gimana cara menghitung simulasi kredit mobil baru ya tahun 2021 atau mobil baru lah pokoknya intinya ya. Ya biar bisa ini berguna juga buat tahun berikutnya. Nggak harus 2021. Kita itu harus tahu pertama kali adalah OTR-nya teman-teman. OTR-nya. OTR harus tahu dulu. Apa yang dimaksud dengan OTR? OTR itu harga mobil. Harga mobil yang mau kita beli. Berapa? Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, mau berapa lama kita kredit mobilnya. Contohnya kalau untuk kredit mobil itu minimal tuh di angka 1 tahun sih biasanya ya. Maksimal ada yang sampai 8, 6 dan 5. Tapi rata-rata pakainya 5 tahun ya. Kita bikin yang 5 tahun ya. Tenor 5 tahun atau 60 bulan. Oke, dan berapa angsurannya nanti. Oke, sekarang kita jawab satu persatu untuk DP-nya berapa dan angsurannya berapa yang nanti akan kita bayar per bulannya. Oke, kita kasih contoh ya, karena saya ada di Suzuki, berarti kita kasih satu contoh. Mobil yang kita beli adalah Suzuki Baleno ya teman-teman ya. Ini sangat laris nih teman-teman saat ini. Oke, Baleno manual ya, mobil favorit saya nih. Harganya itu 235 juta teman-teman untuk saat ini. Untuk saat ini harganya 235 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan OTR teman-teman. OTR. Oke, ini OTR-nya. Dan untuk DP minimal itu biasanya sih ada yang leasing pakai DP 15%, 20%, 30%, 25%. Ya pokoknya minimal itu ada yang 15% lah intinya. Teman-teman ya, sampai seterusnya. Tapi kalau 100% biasanya cash itu namanya. Oke, kita kasih contoh misalkan 20% ya teman-teman ya. 20%, soalnya kalau kadang-kadang kalau 15% itu sih sebenarnya hanya gimmick sih, yang sudah gimmick. Dan untuk overfall-nya itu biasanya sekitar 20%-an juga sih. Dari misalkan 10 orang yang ngajuin DP 15% biasanya hanya 2 orang. Nah kalau yang 20% bisa dari setengahnya. Misalkan 10 orang yang ngajuin bisa di approve 5 atau sampai 6. Oke teman-teman ya, jadi kita coba yang 20%. DP 20%. Oke. Ini ya, kita harus cari dulu ini berapa harganya. Oke. Karena ini hitung-hitungannya sudah semakin besar, saya coba pakai kalkulator teman-teman ya. Jadi 200
juta dikali 20%. Sama dengan 47 juta, teman-teman. 47 juta. Ini dari 20%. OTR dikali 20% DP-nya. Ini namanya DP murni. DP murni itu belum mencakup provisi, admin, polis, segala macam. Nah, sekarang kita hitung untuk adminnya, teman-teman. Adminnya. Biasanya kalau admin ini sih standarnya itu mulai dari 700. Kadang-kadang kalau lagi promo bisa 500.000. Cuman itu jarang. Nah, kita bikin rata-rata di angka 2 juta ya, teman-teman. Ya. 2 juta. Ini untuk admin ya. 2 juta rupiah untuk admin. Oke. Dan untuk biaya cetak polis, ini polis ya. Berapa polis? Polis itu coba kita bikin, untuk polis itu biasanya 50.000 sampai di angka 300.000 ya. Cuman kita bikin di sini 150.000 aja untuk polis, cetak polis. Kita bikin rate tengah-tengah aja, jadi biar nemu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa tahu kan minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu loh. Jadi aku bikin rate tengah-tengahnya aja. Oke. Dan ACP. Bukan ACP. Ini kita bisa mainkan di provisi ya. Kalau ACP nanti di angsuran biasanya. Karena ACP itu bisa kita pakai, bisa enggak. Tapi rata-rata harus kita pakai ya. Karena kan OJK sekarang harus dipakai. Nah, berarti ini kita mainnya di provisi. Nah, provisi ya. Apa tuh provisi? Provisi ini adalah keuntungan untuk pihak bank atau finance di luar dari suku bunga yang kita kreditkan. Nah, provisi ini bisa dipakai, bisa enggak, tergantung dari finance-nya tersebut ya, teman-teman ya. Rata-rata ada yang pakai, ada yang enggak. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi provisi itu bisa dari 1% sampai di angka 5% sih sebenarnya sih bisa terjadi di satu finance. Cuman kita bikin di sini provisinya 1% aja, teman-teman ya, 1%. 1% provisi. Berapa sih provisinya 1%? Oke. Kita hitung, teman-teman ya. Kita hitung provisi 1% itu dari 235 juta dikali 1%. Berarti 2.350.000, teman-teman. Oke, yang seperti tadi saya katakan, ini bisa dipakai, bisa enggak. Oke, teman-teman, tergantung finance-nya. Jadi teman-teman kalau mau kredit, tolong tanyakan, bisa nggak tanpa provisi? Atau tolong press provisinya, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi kita sharing aja sih, sharing. Dan semua itu kan berlaku sesuai dengan ketentuan atau kebijakan finance lagi ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita hitung pakai provisi 1% aja. Nah, sekarang kita total semuanya. Ini untuk DP, kita mencari DP ya, teman-teman ya. Total. Oke. Setelah kita total 47 juta di DP murni tadi ditambah 2 juta admin, ditambah lagi 150.000 untuk cetak polis, ditambah 2.350.000 untuk provisi. Oke. Jadi total DP-nya itu TDP itu total DP ya, teman-teman ya. 51.500.000. Oke. Ini untuk TDP-nya 20%. Oke, teman-teman ya. Tetapi ada juga, boleh saya jelaskan lagi, ada juga admin, polis, dan provisi ini dimasukkan nanti ke angsuran. Teman-teman tinggal pilih nih. Mau ini dimasukkan ke angsuran atau ini dimasukin ke DP. Tapi rata-rata konsumen itu milih ini dimasukin ke DP. Gitu loh. Kalau ini dimasukin ke angsuran pasti teman-teman makin lebih besar.
masuknya sekitar 5 juta lagi kan ke angsuran nanti dibagi tenor. Benar nggak teman-teman? Oke, jadi ini kita masukin DP aja. Karena DP ini nanti dapat diskon juga. Nah, contohnya saya kasih contoh. Diskonnya untuk Baleno itu sekitar 25 juta saat ini. Berarti DP, TDP yang Anda storekan nanti ke dealer itu sekitar 36.500.000 teman-teman. Oke, kita pastikan lagi pakai kalkulator ya. Karena ini sudah menjelang malam. Jadi coba kita pastikan lagi teman-teman. 51.500 dikurang 25 juta. Nah kan, 26.500.000. Oke. Jadi Anda menyetorkan ini ke showroom atau ke dealer 26.500.000 untuk DP-nya. Oke teman-teman? Paham kan sampai di sini ya? Oke. Sekarang kita beranjak ke ini DP sudah dapat ya teman-teman ya. DP sudah dapat, TDP sudah dapat ya. Ini cara mencari DP-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita ke angsuran. Angsuran. Berapa sih angsurannya selama 5 tahun atau 60 bulan? Oke, ini caranya teman-teman. Kita kembali lagi ke OTR-nya. Baleno MT harganya 235 juta. Oke teman-teman ya. Harganya 235 juta. Nah, setelah itu DP murninya tadi kan. DP murni kan 20% ya teman-teman ya. DP murni 20%. Kita masukin ke sini teman-teman. RP 47 juta. Oke. Inilah DP murninya, ini harga OTR-nya. Oke, teman-teman. DP, ini DP murni, ini OTR. Supaya kita dapat angsurannya berapa nanti, kita cari dulu berapa pokok hutang kita. Itu berarti PH. PH-nya berapa? Oke. Cara cari PH ini tinggal kita kurangin teman-teman. Biar kita kelihatan PH-nya ya, pokok hutangnya ya. Oke. Berarti 235 juta dikurang 47 juta. Oke, sama dengan 188 juta. Inilah pokok hutangnya teman-teman. Pokok hutang kita. Oke. Sudah nemu toh? Pokok hutang kita berapa toh? Nah, sekarang di dalam pokok hutang ini nanti ada tambahan lagi teman-teman, seperti asuransi. Asuransi. Nah, asuransi itu terbagi dua. Untuk mobil baru ya, ada kombinasi dan ada asuransi all risk. Nah, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Mau yang all risk kah atau asuransi kombinasi. Nah, yang dimaksud dengan all risk adalah selama tenor mobil Anda itu di cover. Basicnya adalah TLO, total loss only atau kehilangan. Nah, di dalam all risk itu tercakup TLO, ada juga yang tercakup seperti huru hara, kebanjiran segala macam itu nanti ada juga. Cuman ada juga yang finance nggak mencakup huru hara dan kebanjiran, nggak ada juga yang nggak mencakup itu. Dia hanya basic komprehensif. Basic komprehensif itu seperti baret-baret atau kecelakaan segala macam ya, penyok. Nah itu mungkin itu pasti di cover kalau all risk ya. Tapi kalau perluasan tadi yang saya maksud dengan perluasan tadi all risk perluasan itu ada yang mencakup banjir, huru hara, gempa bumi seperti itu teman-teman ya. Nah jadi yang kita pakai ini buat meringankan angsuran kita pakai yang kombinasi aja. Nah yang maksud dengan kombinasi adalah selama tenor kan 5 tahun. Jadi itu perpaduan antara TLO dan komprehensif, tetapi lebih banyak TLO-nya. Contohnya kita ngambil 5 tahun, itu komprehensifnya itu hanya 1 tahun. Nah selebihnya itu TLO kehilangan. Jadi contohnya di tahun pertama itu all risk, baret-baret atau penyok itu nanti di cover.
Nanti di tahun kedua hanya kehilangan aja dan sampai seterusnya. Nah, tetapi teman-teman juga bisa upgrade nanti untuk asuransi itu di tahun kedua, bisa nanti, bisa juga. Nanti kita tinggal hubungin finance-nya atau hubungin kembali salesnya untuk minta di-upgrade, nanti ada biayanya lagi. Nah, tetapi yang kita hitung adalah saat ini adalah yang combine dulu ya teman-teman ya. Asuransi kombinasi. Oke. Cara hitung asuransinya ini adalah biasanya itu asuransi itu ada yang mulai dari 6% sampai di 9% teman-teman ya. Atau ada juga yang sampai 11 juga sih. Cuman aku ngambil rate tengah-tengah aja ya. Biar lebih enak. Maksudnya biar lebih enak juga ke teman-teman juga. Jadi masuk ke semua leasing gitu loh. Oke, kita masukin yang 7% aja. 7%. Oke. Jadi cara ngambilnya ini berapa? 7% ini. Ini kita kalikan teman-teman. OTR. Bentar. Kita buka lagi. OTR-nya 235 juta dikali 7%. Berarti 16 juta teman-teman. 16 juta 450 ribu. Oke, ini asuransinya. Oke teman-teman ya. Ini asuransi mobilnya. Oke, sudah dapatkah? Nah setelah itu kita masuk ke ACP. Ini yang tadi aku maksud ACP. Asuransi proteksi atau asuransi jiwa. Oke, asuransi jiwa itu biasanya diantara 1 sampai 3% juga sih. Cuman aku ambil yang 2% aja ya. 2% teman-teman. Oke, berarti kita kalikan 235 dikali 2%. 4 juta 700. Ini dia teman-teman. Oke. Sudah dapat toh? Baru ini kita total. Teman-teman. Biar kita ketemu nanti berapa jumlah pokok hutang kita setelah ditambah asuransi sama ACP. Oke teman-teman ya. Kita bikin sini jumlah total aja ya. Total pokok hutang. PH. TPH lah ya. Bukan TPU, TPH. RP sama dengan berapa? Oke. Berarti kita hitung 188 juta ditambah 16 juta 450 ribu. Oke, ditambah 4 juta 700 ribu. Oke. Ini dia. Sekarang kita nemu teman-teman. 209 juta 150 ribu. Oke, kita ketemu pokok hutang kita teman-teman. Di angka 209 juta 150 ribu. Oke, kan biasanya kan kalau untuk kredit itu pasti kita dikenakan bunga ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari bunga hutangnya. Pokok hutang sudah kita hitung nanti termasuk sama bunga hutangnya. Oke. Contohnya bunga berapa persen? Biasanya bunga leasing itu di angka yang pres habis bisa di angka 8 teman-teman biasanya ya. 8 dan sampai ada yang 11 itu rate-nya. Tetapi di sini aku mau bikin yang tengah-tengah. Aku tetap selalu bikin ke teman-teman yang tengah-tengah karena biar teman-teman itu bisa masuk ke semua finance. Jadi nggak hanya finance tertentu dan kalau ditolak ya teman-teman udah gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Maksudnya aku bikin yang di tengah-tengah jadi teman-teman bisa masuk kemana aja ya teman-teman ya. Oke, kita bikin yang bunganya 9%. Oke, jadi cara hitungnya adalah 9% ini teman kalikan sama tenor. Tenornya berapa tahun tadi? 5 tahun kan teman-teman? Oke, 5 tahun. Oke, sama dengan berapa? Kita kalikan 9%, sebentar teman-teman ya. Oke.
9% dikali 5 sama dengan 0,45%. Oke, dikalikan pokok hutang TPH ya, total pokok hutang 209.150.000. Oke, ini totalnya berapa teman-teman? 209.150.000 dikalikan 0,45%. Oke, salah teman-teman ya. Jadi 209.150 dikalikan 0,45%. Oke, sebentar teman-teman ya. Nah, teman-teman. Jadi 9% dikali 5 tahun, oke, dikali 209.150.000 rupiah sama dengan 94 juta. Ini totalnya sama dengan 94.117.500. Ini bunganya. Bunga 5 tahun. Oke teman-teman, bunga 5 tahun. Kelihatan ya? Oke, jelas kan? Kita cari bunganya itu selama 5 tahun. Jadi bunga dikali tenor sama dengan 0,45% dikali total pokok hutang. Ini nemunya. Oke, sudah ketemu, baru kita jumlahkan semuanya total. Oke. Total pokok hutang ditambah bunga. 209.150.000 ditambah 94.117.500 TPH bunga. Oke. Nah, ini dia teman-teman, totalnya teman-teman ya. Jadi total 209.150.000 rupiah ditambah bunga 94.117.500 rupiah sama dengan totalnya 303.267.500 rupiah. Nah, teman-teman, ini kita bagi tenor dalam per bulan. Oke teman-teman ya. Tenor dalam per bulan itu berarti kan kita ngambil bunga tenornya itu kan 5 tahun teman-teman ya. Kita bikin per bulan jadi 60 bulan. Oke, jadi kita tinggal bagi 303 267.500 rupiah dibagi 60 bulan. Ini dia hasilnya teman-teman. Sudah ketemu. Untuk DP 20%. Nah, begitu teman-teman. Oke, gampang kan cara hitungnya kan? Maaf tadi terputus videonya teman-teman. Jadi sempat lowbat baterainya terputus ya. Jadi aku sambung seperti ini teman-teman ya. Saya ngomong ternyata kameranya sudah mati. Nah, ini dia teman-teman ya. Sudah kelihatan kan, jelas kan cara ngitungnya? Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kredit mobil baru, seperti inilah kurang lebih untuk simulasinya. Adapun bunga dan OTR itu mengikuti ini ya, kalau dibilangnya ngikutin waktu ya. Nah, kadang-kadang kan OTR berubah, otomatis bunga juga berubah, ngikutin kebijakan leasing, kebijakan dealer segala macam, begitu juga diskon. Oke teman-teman ya, mungkin saat ini sih diskonnya lagi gede nih. Baleno buat teman-teman yang mau beli Baleno di dalam kondisi mau lebaran ini nih. Nah, ini saatnya nih teman-teman. Boleh nih, lagi promo banget. Jadi teman-teman cuma DP-nya 26.500.000, angsurannya 5.054.000. Nah, enaknya untuk leasing sekarang itu teman-teman, mau tahu nggak?
gratis angsuran selama 3 bulan. Gratis angsuran 3 bulan. Keren kan? Untuk promo sekarang. Nah, jadi teman-teman yang mau memiliki kendaraan baru, oke, boleh hubungin sales terbaik di Suzuki Mobil Kalimalang, Jimmy Enrico. Nah, teman-teman akan dapatkan semua pelayanan yang terbaik, mulai dari jasa servis gratis selama 3 tahun, aksesorisnya seperti talang air nanti juga dapat, kaca filmnya nanti dapat Solar Guard Black Beauty, itu full nanti depan, belakang, kiri, kanan. Ya teman-teman ya. Dan untuk NIK 2021 semua mobil sudah dilengkapi dengan APAR atau pemadam kebakaran. Ya teman-teman ya. Oke, begitu begini demikian. Maaf saya kan tidak begitu lancar untuk berbahasa ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi teman-teman, yang penting teman-teman paham apa yang aku jelasin. Ya demikianlah teman-teman video yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat manfaatnya, teman-teman juga bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Ya siapa tahu teman-teman yang lain Anda mau beli mobil bisa ajarin hitungan seperti ini. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bagikan, dan komen sebanyak mungkin teman-teman agar video kita ini semakin berkembang. Oke teman-teman, semoga lancar selalu usahanya, sehat selalu, dan karirnya juga tetap selalu maju terus. Oke, salam Suzuki, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa setiap kita melangkahkan kaki dari rumah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya.